Halo semua, apa kabarnya? Kembali lagi di channel Joy Story. Kali ini Mimin akan bawakan alur cerita film Mandarin. Film diawali dengan sebuah prolog dari seorang gadis. Ia menceritakan tentang kerinduannya di masa-masa SMA-nya dulu. Gadis itu bernama Ningxi. Ia adalah seorang fotografer terkenal dan bekerja di Wuhan. Dan akhirnya ia kembali ke kota asalnya untuk menjalankan sebuah proyek dari perusahaannya. Kemudian scene beralih ke masa awal-awal dia masuk sekolah SMA. Ketika di papan pengumuman ia bertemu dengan seorang pemuda tampan, sebut saja Dimas. Rupanya mereka akan menjadi teman satu kelas. Ningxi tampak terpukau dengan ketampanan Dimas. Layaknya cinta pada pandangan pertama, namun belum berani mengungkapkan. Lalu Dimas mengajaknya bersalaman, namun tiba-tiba teman Ningxi mengajaknya pergi. Sesampainya di kelas, Ningxi berkenalan dengan teman barunya yaitu Yuni dan Aci. Dan kini mereka menjadi sebuah geng yang dinamakan The Bottom Sister. Lalu sang wali kelas datang dan memperkenalkan diri. Beliau bernama Pak Samsul. Dikarenakan Pak Samsul sangat menjunjung tinggi demokrasi, beliau mempersilahkan semua murid untuk memilih teman duduk sebangku. Setelah semua selesai, rupanya Dimas baru mengangkat tangan, dan ia menunjuk Ningxi sebagai teman sebangkunya. Ketika ditanya, Ningxi pun menyanggupinya. Sontak seluruh kelas bersorak untuk mereka. Sedikit info, Dimas merupakan siswa yang pintar dan berprestasi. Berulang kali ia menjuarai olimpiade fisika antar sekolah. Walau kadang ia bandel dan sering dimarahi sang guru karena tertidur di kelas. Namun ketika ulangan, dia selalu jadi yang pertama menyelesaikannya. Suatu hari, Ningxi dan teman-temannya terlihat menyaksikan pertandingan basket. Rupanya tim Dimas sedang bermain kala itu. Yuni dan Aci terus-menerus menggoda Ningxi, dan ternyata Ningxi menyukai Dimas diam-diam. Lalu ketika Dimas akan memasukkan bola, Ningxi segera memotret Dimas berkali-kali hingga tembakan Dimas meleset. Dimas pun sangat kesal, dan Ningxi segera pergi di kerumunan. Betapa senangnya Ningxi dapat memotret si pria idaman. Lalu scene berpindah di masa sekarang. Ia dijemput oleh sahabatnya. Ningxi terlihat telah dewasa dan berambut panjang. Dan ia kini telah sampai di rumah dan disambut oleh kedua orang tuanya. Sesampainya di kamar, ia membuka kotak penyimpanan dan mengambil sebuah kamera kecil. Lalu ia membuka file dan melihatnya, seketika scene berlanjut ke masa sekolah. Tepatnya saat ia dipergoki oleh Dimas. Ningxi pun panik dan mencari alasan yang terdengar aneh. Dimas pun pura-pura percaya. Lalu Dimas pun mencoba melihat-lihat isi foto, lalu Dimas menggunakan kamera itu untuk selfie bersama Ningxi. Terlihat Ningxi mencoba merebut kamera tersebut, namun Dimas tetap memotretnya. Seusai jam pelajaran, Dimas dan Ningxi pulang dengan bersepeda. Sambil membahas teman yang berprestasi lain, tiba-tiba Dimas mengejek Ningxi. Tak terima diejek, Ningxi hendak menendang sepeda Dimas, namun karena kakinya pendek, Ningxi pun kecelakaan. Setelah itu, Dimas mengobati lukanya Ningxi. Dengan senyuman, Dimas berjanji akan selalu melindungi dan menemani Ningxi. Dan hal itu membuat Ningxi jadi makin love sama Dimas. Rupanya Ningxi masih terbayang atas kenangan itu di kamarnya. Tampak sesekali Dimas muncul di samping tempat tidurnya, lalu Ningxi hanya bisa senyum-senyum sendiri bak orang gila. Kembali ke masa sekolah, Ningxi pun menceritakan hal yang terjadi kemarin kepada sahabatnya, Yuni dan Aci. Lalu mereka sangat berambisi agar Ningxi bisa jadian sama Dimas. Lalu Aci merencanakan sesuatu. Ia melempar kunci sepeda milik Ningxi, hingga saat bertemu Dimas, Dimas dapat menawarkannya pulang dengan dibonceng. Sejenak hal tersebut berhasil, namun Dimas malah mengantar Ningxi menggunakan bis kota. Sesudah itu, Ningxi menelpon sahabatnya, mengatakan bahwa rencana mereka gagal total. Belum selesai ia berbicara, tiba-tiba Dimas muncul mengejar Ningxi, sembari menyuruh sang supir untuk berhenti. Sesudah Ningxi turun, Dimas akhirnya tersadar bahwa seharusnya ia mengantarkan Ningxi menggunakan sepedanya. Lalu mereka pun pergi bersama. Betapa senangnya Ningxi, rencananya kini berhasil. Keesokan harinya, Dimas dan Ningxi sedang belajar bersama di sebuah kafe. Tiba-tiba Ningxi merasa lapar dan Dimas segera membelikannya makanan. Tiba-tiba Yuni dan Aci ada di sana. Mereka merencanakan siasat kedua, yaitu untuk membuat Dimas mabuk,
agar Dimas berkata jujur apakah benar dia menyukai Ningsih. Dengan tergesa-gesa, mereka mengeluarkan bir berbentuk kaleng. Lalu Aci dan Yuni segera bersembunyi. Dengan canggung Ningsih beralasan agar Dimas dapat lebih relaks dalam mengajarinya. Dan akhirnya, justru Ningsihlah yang mabuk dan digendong pulang oleh Dimas. Singkat cerita, diketahui Dimas tidak masuk sekolah selama 2 hari. Ningsih mencoba menanyai Dimas lewat pesan singkat, lalu terlihat balasan yang diterima mengatakan Dimas sedang sakit. Dan pesan itu dikirim oleh ibunya Dimas. Beberapa hari berikutnya, sekolah mengadakan pertemuan antara guru dan wali murid. Seusai pelajaran ibunya Ningsih masuk ke dalam kelas. Beliau juga berkenalan dengan Dimas. Ibu Ningsih juga memuji Dimas. Lalu datanglah ibu dari Dimas. Ibu Dimas terlihat cuek dan angkuh. Namun ibu Ningsih tetap beramah tamah dengannya. Saat itu Aci malah membawa orang tua sewaan. Saat Pak Samsul meminta nomor handphone, datanglah ibu Dimas. Dan Aci akhirnya selamat dan segera membawa ayah bayaran itu pergi. Kedatangan ibu Dimas pada Pak Samsul ialah untuk memindahkan Dimas agar duduk dengan orang lain selain Ningsih. Dikarenakan Dimas telah berbohong pada ibunya. Dimas mengatakan Ningsih adalah orang yang cerdas dan berasal dari keluarga baik-baik. Namun setelah melihat sosok Ningsih, ibu Dimas jadi yakin kalau Ningsih hanya akan membawa dampak buruk pada Dimas, serta akan mempengaruhi prestasi Dimas di kemudian hari. Belum sempat ibu menjelaskan, datanglah ibu Ningsih yang mencela hal tersebut. Dan hal itu rupanya diketahui oleh Ningsih dari kejauhan. Serta Dimas yang terlihat menarik sang ibunda untuk diajak pulang. Keesokan harinya, terlihat Ningsih duduk termenung. Lalu Dimas datang menghampiri. Namun Ningsih malah menjauh. Dimas lantas mengejarnya. Lantas Ningsih menanyakan mengapa Dimas berbohong pada ibunya, karena jelas-jelas Ningsih adalah gadis bodoh dan tak berprestasi. Dan seberapa jauh Ningsih harus menjauhi Dimas. Mendengar ucapan Ningsih, Dimas pun berpaling dan pergi tanpa sepatah kata. Lalu Ningsih mengejar Dimas menuntut jawaban dari Dimas. Di tengah hujan, Dimas menjelaskan mengapa ia harus berbohong pada ibunya. Dulu, ketika SMP, Dimas kedatangan seorang teman wanita. Ia merupakan pindahan dari sekolah lain. Dikarenakan penampilannya berbeda, semua teman-teman menjauhinya. Namun Dimas tetap ingin berteman dengannya. Hingga hal itu diketahui oleh sang ibu, dan segera memindahkan si murid baru untuk segera pindah. Agar tak mempengaruhi prestasi dari si Dimas. Sungguh miris sekali. Maka dari itu ia terpaksa berbohong pada sang ibu agar ia dapat bersama selalu dengan Ningsih walau hanya menjadi teman sebangku. Mendengar hal itu, Ningsih pun mulai paham akan perasaan Dimas. Berpindah ke scene lain, terlihat Aci tengah menangis di ruang guru. Ia ketahuan membawa wali sewaan oleh Pak Samsul. Namun anehnya Pak Samsul tak memarahinya, justru beliau menyadarkan Aci agar bersungguh-sungguh dan tidak berbohong lagi. Untuk itu Pak Samsul tak akan melaporkan hal ini pada kepala sekolah. Mendengar hal tersebut, seketika hati Aci tergerak atas kebaikan Pak Samsul dan mulai mengaguminya. Singkat cerita, kini kelas mereka akan mengikuti lomba menyanyi tingkat sekolah. Ketika sedang berlatih, terlihat kekompakan mereka sangat buruk. Hingga Dimas berkomentar dan sang ketua malah menantangnya untuk membuat terobosan. Belum sempat berbicara, kelas dihebohkan oleh seorang siswa berkacamata yang kerap disapa si aneh, sebut saja Johnny. Ia menyanyi sambil bermain gitar di tengah hujan lebat hanya untuk menunjukkan cintanya pada gadis pujaannya. Hingga kepala sekolah dan guru-guru geram dibuatnya. Lalu para satpam segera menangkapnya. Dan tiba-tiba Dimas berlari menghampiri Johnny yang kala itu sedang ditahan oleh satpam. Dimas terlihat mengatakan sesuatu kala itu, namun tak terdengar jelas apa yang ia katakan. Lalu Johnny segera bangkit dan mereka berjalan bersama di tengah hujan, sambil diiringi oleh tepuk tangan para siswa di sana. Singkat cerita, perlombaan pun dimulai. Kini tibalah saatnya kelas Dimas menyanyikan lagu pilihan. Ketika piano dimainkan, rupanya terdengar nada berbeda. Hingga muncul Johnny yang membawakan lagu cinta. Lagu ini adalah bukan lagu yang ditentukan untuk perlombaan. Namun seluruh penonton terkesima dibuatnya. Terutama Dimas yang muncul dan ikut menyanyi di kala itu. Membuat kekompakan mereka sangat terasa dan menghibur para penonton. Rupanya saat hujan kemarin, Dimas menantang Johnny. Bila ia ingin bernyanyi,
bernyanyilah di atas panggung bersamanya. Karena ia juga ingin bernyanyi namun ia malu. Hingga akhirnya di akhir lagu, Dimas menunjuk Ningsih, seolah lagu ini dinyanyikan untuknya.